Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini, kita akan membahas masih dalam topik mata kuliah sistem operasi, yaitu membahas tentang device manager, disk management, dan juga partisi ruang memori. Sebelumnya, eh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adam Aprila dengan nomor induk mahasiswa 2013-51003, asal dari kelas Teknik Informatika Malang A, STT Wastu Kencana. Berikut ini adalah table of content atau daftar isi yang akan dibahas dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama, tentang device manager, di mana dalam pembahasan pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan juga fungsi masing-masing device yang ada dalam device manager. Yang kedua, yaitu disk management, di mana sama seperti pembelajaran pertama akan membahas pengertian dan juga fungsinya, dan yang terakhir adalah partisi ruang memori. Oke, topik pembahasan yang pertama yaitu tentang device manager. Kita harus mengetahui materi-materi teoritis tentang device manager. Pengertian dari device manager adalah fitur kontrol dalam sistem operasi Microsoft Windows. Software bawaan Windows ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengontrol perangkat keras yang terpasang ke komputer. Ketika sebuah perangkat keras tidak berfungsi, perangkat keras yang bermasalah tersebut akan disorot untuk ditangani oleh pengguna melalui device manager. Di sebelah kanan layar itu ada sebuah screenshot dari device manager yang saya gunakan pada laptop ini pada saat pembuatan video ini, yang akan nanti saya jelaskan per masing-masing fungsinya secara lebih spesifik. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari device manager. Yang pertama, memantau status setiap perangkat komputer. Yang kedua, mengontrol kebijakan dalam menentukan proses mana yang akan mendapatkan perintah kepada perangkat dan untuk berapa lama digunakannya. Yang ketiga, mengalokasikan dan menonalokasikan perangkat pada setiap tingkat proses dan tingkat tugas dari perintah dalam komputer. Oke, kita langsung masuk ke device manager pada laptop yang saya gunakan sekarang. Oke, untuk masuk ke device manager, ada langkah sederhananya. Mungkin di laptop masing-masing ada tab pencarian ya, nanti tinggal di type aja, diketik aja tentang device manager, nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di layar saat ini. Oke, yang pertama, ada beberapa kategori device atau menu-menu yang ada di dalam task manager. Tentunya setiap menu ataupun kategori device ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Yang pertama adalah ada kategori device audio input dan output. Kategori device ini berfungsi untuk memberikan suatu list device yang mencantumkan semua perangkat audio input dan output. Contohnya seperti mikrofon, speaker, komputer, dan perangkat audio USB. Pada laptop yang digunakan saat ini, sudah tersedia ada mikrofon dan juga speaker. Mikrofon ini sebagai input device, di mana ketika kita berbicara akan diterima oleh mikrofon, dan speaker ini merupakan output device. Jadi akan mengeluarkan suara sesuai apa yang kita inginkan. Untuk kategori device ini bisa berubah-ubah tergantung dengan input ataupun output yang kita gunakan pada laptop masing-masing. Sebagai contoh, saya akan plug unplug headphone yang saya gunakan dan otomatis di situ akan berubah ya. Kita akan lihat. Oke, seperti yang tadi dicontohkan, ada perubahan, ada tambahan headphone pada kategori device ini, dan tentunya jika kita menambahkan inputan yang lainnya, maka akan berubah pada kategori device ini. Selanjutnya ada kategori device batteries, di mana dalam kategori device ini berfungsi untuk menampilkan komponen hardware yang memasok daya ke perangkat komputer. Di dalam kategori ataupun menu batteries ini ada
Microsoft AC Adapter, dan juga Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery. Di mana untuk Microsoft AC Adapter ini memiliki fungsi untuk menghubungkan charger laptop dengan adapter. Sedangkan Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery digunakan untuk memiliki fungsi untuk menjeda ketika baterai sampai dengan 100%. Jadi ketika baterai sudah mencapai 100% itu ada batasan, jadi nilainya tidak akan bertambah, dan ini merupakan tugas dari Microsoft ACPI ini. Selanjutnya adalah kategori device Bluetooth. Kategori device Bluetooth ini berfungsi untuk kontrol device yang memberikan teknologi nirkabel dengan menggunakan frekuensi radio untuk berbagi data dalam jarak tertentu. Biasanya, kategori device ini berfungsi untuk mengirimkan dan menerima data file untuk memudahkan pertukaran informasi. Selanjutnya, ada kategori device komputer, di mana berfungsi untuk menampilkan kondisi driver perangkat elektronik yang dipakai pada laptop masing-masing. Di dalamnya ada ACPI X64 base PC, di mana driver pada sebuah komputer yang digunakan pada komputer tersebut akan menjelaskan apakah support untuk berapa bit. Pada laptop ini bisa diinstal dengan OS atau operating system 32 bit atau 64 bit sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah kategori device disk driver. Untuk kategori device disk driver ini berfungsi sebagai alat tambahan yang digunakan untuk meletakkan piringan magnetik atau dapat disebut juga dengan hard disk. Jadi di sini akan memutarkan piringan atau menggerakkan atau membaca maupun menulis pada posisi yang diinginkan ketika ingin mengakses informasi dari dalam disk. Untuk disk driver yang digunakan itu adalah Toshiba MQ01AB F050M yang digunakan pada laptop saat ini. Yang selanjutnya adalah kategori device display adapters, di mana kategori device ini berfungsi untuk sebagai sebuah perangkat keras yang dipasang ke komputer untuk menghasilkan gambar visual. Pada laptop ini menggunakan AMD Radeon HD 7670M. Selanjutnya, ada kategori device DVD or CD-ROM device, di mana perangkat ini berfungsi sebagai perangkat disk optik dalam sistem komputer yang memungkinkan kita menggunakan CD, DVD, dan disk Blu-ray untuk mendengarkan musik atau menonton film serta kebutuhan lainnya. Biasanya untuk kategori device ini, untuk laptop terbaru, teranyar ini sudah tidak menggunakan hal tersebut. Cuman mungkin device manager ini akan tidak ada untuk kategori untuk laptop-laptop terbaru ini. Selanjutnya, ada kategori device human interface device, di mana berfungsi sebagai selanjutnya kita akan masuk ke human interface device. Human interface device atau HID adalah definisi kelas perangkat untuk menggantikan konektor PS/2 dengan driver USB generic plug and play untuk mendukung perangkat HID seperti keyboard, mouse, game controller, dan lain-lain. Untuk device ini adalah device yang sangat sering berinteraksi dengan manusia, karena pada dasarnya di mouse, keyboard ini akan sebagai alat kita untuk berkomunikasi dengan sistem. Selanjutnya ada kategori device IDA, ATA/ITP controller, di mana IDA controller juga dikenal sebagai ATA controller adalah sistem paralel antarmuka asinkron antara sistem mikroprosesor host dan perangkat IDA standar. Perangkat ini bisa disebut sebagai host adaptor karena menyediakan cara untuk menghubungkan perangkat IDA dengan host. Jadi untuk yang digunakan bisa dibaca ya di layar. Selanjutnya adalah imaging device. Imaging device ini memungkinkan untuk memperbarui driver untuk perangkat dalam mengelola gambar yang ada dalam komputer. Yang digunakan dalam laptop ini adalah existing dari bawaan laptopnya sendiri, yaitu Toshiba Webcam HD. Selanjutnya adalah keyboard. Keyboard ini merupakan perangkat input yang memungkinkan seseorang dalam memasukkan huruf, angka, dan simbol lain ke dalam komputer. Di dalam menu keyboard ini terdapat HID keyboard dan HID keyboard, di mana HID keyboard ini berfungsi, HID keyboard device maksudnya berfungsi untuk menyaring data-data yang diinputkan oleh keyboard ke komputer. Selanjutnya kita akan masuk ke kategori device, mice and other pointing device, di mana di dalamnya ada HID compliant mouse and synaptic PS/2 port touchpad, di mana untuk
compliant mouse ini adalah kebetulan saya sedang menggunakan mouse, jadi otomatis akan masuk ke situ. Dan selanjutnya adalah touchpad, di mana bawaan dari laptopnya sendiri. Selanjutnya adalah kategori device monitor. Kategori device monitor adalah perangkat keluaran elektronik yang juga dikenal sebagai terminal dalam menampilkan video atau unit tampilan video. Hardware ini digunakan untuk menampilkan gambar, teks, video, dan informasi grafik sesuai grafik yang dihasilkan oleh komputer. Nah, untuk generic TNP monitor ini digunakan sebagai penerjemah untuk mengatur resolusi dari si layar monitor tersebut. Selanjutnya adalah network adapter. Network adapter ini adalah komponen perangkat keras internal komputer yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan dengan komputer lain. Jadi, jaringan apa saja yang bisa dilakukan antar komputer ataupun antar device pada laptop yang digunakan. Nah, untuk hal ini bisa menggunakan Bluetooth, Ethernet controller, dan juga wireless network adapter. Selanjutnya adalah kategori device print queues. Print queues ini adalah daftar perintah keluaran printer yang disimpan dalam area memori yang telah diantrikan. Perangkat ini mempertahankan status terbaru di semua pekerjaan cetak yang aktif dan menunggu keputusan perintah dari user. Nah, untuk bagian-bagian yang ada di dalam menu print queues ini tentunya merupakan software yang ada di dalam antrian menu print queues ini. Selanjutnya adalah prosesor. Kategori prosesor ini dikenal juga sebagai dengan CPU, Central Processing Unit, yang bertugas untuk memberikan instruksi dan daya pemrosesan yang dibutuhkan komputer. Di dalam komputer ini menggunakan Intel Core i5 dengan speed 2,76 GHz. Selanjutnya, ada software device. Software device ini merupakan sekumpulan instruksi, data, ataupun program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dalam menjalankan tugas tertentu. Nah, bisa dilihat ini adalah software device yang digunakan. Selanjutnya adalah sound, video, and game controller. Perangkat yang mengontrol larik penyimpanan yang terdiri, untuk sound, video, dan game controller ini merupakan perangkat input yang digunakan untuk memainkan video game, atau sistem yang dipakai untuk memberikan input dalam menjalankan video game seperti hardware, seperti joystick, dan juga lain sejenisnya. Selanjutnya adalah storage controller. Storage controller ini merupakan perangkat yang digunakan sebagai pengontrol larik penyimpanan yang terdiri dari 3 jenis komponen CPU, memory cache, dan koneksi antar muka dengan jaringan dan perangkat memori. Ini juga disebut dengan storage processor atau pengontrol array. Dan ini yang digunakan dalam laptop ini. Selanjutnya adalah sistem device. Sistem device ini cukup banyak, di mana fungsinya sebagai perangkat yang ada pada sistem board, seperti pengontrol keyboard, jump register, DMA, pengontrol memori, FDC, port IDA, port serial paralel, PCI bridge, dan sebagainya. Di dalam bagian-bagian menu sistem device ini terdapat High Definition Audio Controller, adalah standar audio yang diciptakan oleh Intel yang digunakan pada chipset mereka. Selanjutnya adalah numeric data processor. Numeric data processor memiliki fungsi untuk prosesor yang dapat menambahkan pemrosesan numerik pada prosesor. Selanjutnya adalah PCI fungsi. PCI fungsinya untuk mengendalikan prosesor penyelaan antara peripheral. Dan yang terakhir adalah sistem timer. Sistem timer ini merupakan perangkat yang mengatur waktu pada mesin komputer. Untuk bagian terakhir, di dalam kategori device manager ini ada Universal Serial Bus Controller, merupakan perangkat antarmuka yang memungkinkan komunikasi antar device dan pengontrol host seperti PC ataupun smartphone. Perangkat ini menghubungkan perangkat peripheral seperti kamera digital, mouse, keyboard, printer, scanner, hard drive eksternal, dan flash drive. Di dalamnya ada USB Composite Device, yang merupakan alat tunggal untuk dapat melakukan lebih dari satu fungsi. Yang selanjutnya adalah USB Root Hub, merupakan driver yang memungkinkan menghubungkan beberapa peripheral pada komputer. Oke. Selanjutnya kita akan balik lagi ke bahasan secara teoritis dan masuk ke dalam pembahasan tentang disk management. Oke. Tentunya kita harus mengetahui tentang pengertian dan juga fungsi dari disk management ini. Disk management adalah tools internal dari Windows untuk melakukan pengaturan
konfigurasi hard disk, SSD, flash disk, ataupun media penyimpanan lainnya. Fungsinya untuk membuat untuk membuat partisi, menggabungkan partisi, mengubah huruf drive format disk, mengurangi ukuran partisi, menambah besar partisi, dan yang terakhir adalah memperoleh gambaran visual cepat semua disk dan volume pada sistem. Sebelumnya kita harus mengetahui terdapat jenis-jenis partisi yang ada di dalam disk management. Yang pertama adalah primary partition. Ini merupakan partisi utama pada sebuah hard disk. Partisi ini lebih diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan di mana sistem operasi pada sebuah komputer terinstall. Maksimal jumlah partisi yang digunakan adalah 4 bagian saja. Itu pun jika tidak terdapat partisi extended, jika pada hard disk terdapat partisi extended, maka jatah untuk primary berkurang menjadi 3 saja. Selanjutnya yang kedua adalah extended partition. Pada dasarnya, partisi extended ini merupakan bagian partisi utama pada hard disk. Kedudukannya sejajar dengan partisi primary. Partisi ini tidak menangani pengolahan data secara langsung untuk dapat mengolah data, tetapi kita harus menambah partisi logical terlebih dahulu agar dapat mengolah data secara maksimal. Partisi extended ini merupakan pembungkus satu atau lebih partisi logical. Jumlah maksimal yang diperbolehkan hanya 1. Yang ketiga adalah logical partition. Logical partition ini merupakan bagian dari extended partition. Jenis partisi inilah yang biasanya digunakan untuk penyimpanan data. Jumlah bisa lebih dari 4, yang jelas lebih banyak dari partition primary partition. Oke, kita akan langsung lihat ke disk management yang ada pada perangkat ini. Oke, kita bisa lihat di dalam layar ini ada menu pada bagian disk management, yaitu adalah menu volume, di mana menu volume ini menunjukkan nama disk pada media penyimpanan yang digunakan pada masing-masing laptop. Jika kita klik kanan, di dalamnya ada extend volume, shrink volume, dan juga delete volume. Extend volume ini fungsinya untuk memperbesar ukuran partisi hard disk. Shrink volume ini digunakan untuk memperkecil, dan sedangkan delete volume itu sesuai dengan namanya digunakan untuk menghapus partisi-partisinya. Selanjutnya adalah layout. Layout ini memiliki keterangan simpel atau sederhana. Lanjut ada menu type dengan keterangannya basic. Dan selanjutnya ada file system. File system, di sini juga terdapat tulisan NTFS. NTFS ini merupakan singkatan dari New Technology File System, di mana merupakan sistem operasi Windows XP atau versi selanjutnya menggunakan partisi NTFS untuk sistem selanjutnya. NTFS biasanya digunakan untuk menyimpan sesuatu penyimpanan yang ukurannya lebih besar, seperti hard disk dan juga SSD. Ada juga FAT32. FAT32 ini digunakan untuk penyimpanan yang lebih kecil. Contohnya seperti flash disk, karena memang pada saat penggunaannya itu digunakan pada tahun lama sekitar 1970-an. Selanjutnya adalah status. Status di sini juga ada sebuah keterangan tentang healthy, yaitu di mana menjelaskan status ataupun keadaan dari penyimpanan yang kita miliki dalam keadaan aman ataupun baik-baik saja. Di dalam status ini ada juga keterangan yaitu primary partition, seperti yang saya sebutkan tadi, yang merupakan bagian utama dari partisi. Selanjutnya adalah capacity. Capacity ini merupakan kapasitas dari volume yang digunakan atau media penyimpanan yang digunakan. Selanjutnya adalah free space atau space kosong pada masing-masing volume, dan tentunya relate dengan capacity dan juga persen per free. Kalau persen per free ini adalah persentase kosong pada media penyimpanan pada masing-masing laptop. Selanjutnya adalah disk 0, di mana di bagian ini adalah terbagi beberapa volume yang tentunya sama dengan yang di atas. Ada sebuah sistem reserve, C, dan juga data. Selanjutnya di bagian menu file, ada option exit untuk keluar, action untuk refresh, rescan disk, create FHD, dan attach FHD. Selanjutnya adalah view, di mana view ini bisa kita lihat tampilannya berbeda-beda. Oke, kita balikkan lagi ke awal, dan selanjutnya adalah health. Di dalam ini juga ada menu setting, di mana setting ini berguna untuk mengganti warna-warna yang ada di sini. Itu nanti kita akan jelaskan pada pembahasan selanjutnya.
Oke, kita akan langsung masuk ke dalam pembagian partisi pada masing-masing laptop ya. Pembagian partisi ini digunakan dengan metode string. Metode string ini adalah metode untuk membagi partisi yang sudah ada. Metode ini digunakan jika semua partisi sudah terisi, berarti ada sebuah file penting di dalamnya, namun kita tidak ingin menghapus file tersebut dalam proses partisi. Oke, misalnya kita akan melakukan partisi pada media penyimpanan data. Caranya, tinggal diklik terlebih dahulu, kemudian klik kanan, dan klik string volume, yaitu metode untuk membagi partisi tersebut. Selanjutnya tunggu sebentar, sehingga muncul layar seperti ini ya, tampilan seperti ini, di mana di dalam tampilan paling atas ini adalah total size atau total ukuran sebelum dilakukan partisi ini. Totalnya sekian, dan juga yang bagian tengah itu adalah bagian total yang dapat dipartisi atau yang bisa dipartisi, yang dilakukan partisi. Dan yang terakhir ini adalah di bagian kotak putih ini adalah ukuran yang akan kita lakukan partisi. Misalnya kita akan melakukan ukuran partisi itu sekitar 10 GB ya. Jika memang ukurannya sudah selesai, maka kita bisa klik string. Tunggu sebentar. Oke. Di layar juga bisa dilihat bahwa sudah dilakukan partisi 10 GB sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan tapi keterangannya masih unallocated ya, pada dasarnya memang belum dialokasikan ke media penyimpanannya, dan otomatis tidak akan masuk ke bagian volume ini karena belum dialokasikan. Lalu bagaimana cara mengalokasikan agar bisa dilakukan dan juga digunakan sebagai media penyimpanan? Hal ini kita akan menggunakan metode untuk bisa dilakukan sebagai media penyimpanan, kita klik bagian unallocated ini, kemudian klik kanan, pilih New Simple Volume. Maka akan muncul layar seperti ini, tampilan seperti ini, kemudian klik Next. Oke. Lalu di sini ada spesifikasi volume size, di mana di sini, di bagian yang saya tandai dengan kursor, adalah ukuran yang akan digunakan sebagai media penyimpanan. Namun dalam case kali ini mungkin akan digunakan semuanya, jadi otomatis totalnya sama dengan total maksimum dari space dari disk yang akan digunakan. Kemudian klik Next. Nah, untuk assign drive, letter, or path ini digunakan, kita akan ditanya apakah kita akan mengganti nama ataupun, bukan mengganti nama, memilih huruf apa saja yang akan digunakan sebagai di sini. Misalnya bisa dilihat dari sini ada A sampai Z, mungkin sebagiannya sudah digunakan seperti C dan D, jadi otomatis tidak ada di sini. Maka kita akan memilih salah satu. Oke, kita akan milih F aja ya sebagai contoh. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik Next. Selanjutnya untuk format partitions, mungkin ini bisa di-skip aja karena kita bisa menggunakan yang sudah default pada sistemnya. Namun untuk volume tabel ini kita bisa menggunakan namanya bebas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya untuk ininya kita akan menggunakan nama saya sendiri, Adam. Dan juga jangan lupa untuk centang kotak perform a quick format. Kemudian klik Next. Dalam perintah ini kita diminta untuk memeriksa kembali apakah deskripsi ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau belum. Jika sudah, kita tinggal klik Finish. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Selanjutnya dapat dilihat pada layar bahwa untuk data penyimpanan dengan nama Adam pada local disk F ini sudah bisa digunakan sebagai media penyimpanan dan otomatis sudah masuk ke dalam volume ini, dan juga warnanya juga berubah ya. Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk menggabungkan partisi yang sudah dibuat ini? Kita menggunakan metode extend volume, di mana extend volume ini digunakan untuk menggabungkan partisi antar partisi kolom dengan partisi yang sudah ada. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk partisi yang sudah di string partisi. Contohnya partisi Adam ini sudah merupakan hasil partisi dari data D. Jadi jika ingin digabungkan atau di extend volume itu, maka akan bergabung ke dalam data D tersebut. Tidak bisa jika Adam ini akan digabungkan ke data partisi yang ada di C, karena data penyimpanan juga akan berbeda. Yang pertama dilakukan ini adalah untuk
file data penyimpanan, dan ini harus dijadikan sebagai unallocated atau data yang tidak dialokasikan terlebih dahulu. Caranya, yang pertama kita delete column dulu, klik yes, klik delete partition, klik yes juga, maka akan berubah menjadi unallocated data ya, unallocated data yang tidak dialokasikan, dan otomatis di volumenya juga menghilang. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian data ini, klik kanan, kemudian pilih extend volume. Ketika sudah muncul menu tersebut, kita klik next, dan juga pilih ukuran apa saja, ukurannya apakah berapa yang akan digabungkan. Totalnya ada total untuk partisi di data ini data D ya, sekian, dan juga maksimum yang akan dilakukan penggabungan partisi ini adalah 10240 atau 10 giga, di mana ini merupakan data Adam tadi. Karena emang kita akan menggabungkan semuanya, otomatis kita akan memilih nilai maksimal ya. Selanjutnya kita pilih next. Setelah itu kita klik finish. Nah, di layar kita bisa dilihat bahwa data Adam tersebut sudah bergabung ke dalam data yang sebelum dipartisi ini dan kembali ke awal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.